Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam untuk kita semua yang menonton video ini. Saya atas nama Norberto Malvin Kobangga dari kelas 10G SMAS Santo Francisco Xavierus Ruteng. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Tugas ini adalah tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia selama kami liburan. Jadi sekarang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan ciri dari teks negosiasi. Yang pertama-tama adalah pengertian dari teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi komunikasi antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang berbeda namun untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari teks negosiasi. Tujuan dari teks negosiasi adalah untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Oke, jadi teman-teman atau guru, teks negosiasi ini tidak hanya dipakai oleh penjual atau pembeli dalam melakukan suatu penawaran bisnis, melainkan dipakai oleh pihak lain untuk memecahkan suatu masalah atau persoalan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri dari teks negosiasi. Ciri yang pertama adalah menghasilkan kesepakatan. Dengan adanya ini teks negosiasi ini berbeda dengan teks penawaran. Di penawaran dia hanya sampai di kegiatan penawaran saja, tidak sampai di kegiatan membeli atau tidak sampai di suatu kesepakatan. Di teks negosiasi ini dia akan mencapai di kesepakatan bersama. Jadi dia itu akan menghasilkan suatu kesepakatan. Yang kedua adalah menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan. Jadi di sini ini keuntungan tidak hanya didapat oleh satu pihak saja, melainkan didapat oleh kedua belah pihak atau berbagai pihak. Contohnya di sini ada suatu penjual yang menjual ikan dengan harga 20.000. Jadi modal yang dia beli ikan ini ada 10.000 begitu. Terus di sini ini pembeli dia menawarkan itu ikan tidak sampai di harga pokok yang dia beli tadi. Mereka akan pembeli sama penjual ini akan melakukan interaksi sampai adanya suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Begitu. Jadi yang ketiga adalah memprioritaskan kepentingan bersama. Di teks negosiasi tidak hanya memprioritaskan satu kepentingan saja atau memprioritaskan satu pihak saja. Di sini itu memprioritaskan kepentingan dari semua pihak. Yang keempat, sarana untuk mencari penyelesaian. Yang kelima, mengarah pada tujuan yang praktis. Dan yang terakhir adalah terdiri dari dua pihak atau lebih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi dan surat penawaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi. Teks negosiasi adalah teks yang berisi komunikasi antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Yang kedua ada surat penawaran. Surat penawaran adalah dokumen resmi yang dikirimkan penjual kepada calon pembeli untuk menawarkan produk, jasa, atau kerjasama bisnis. Surat ini bertujuan untuk mengenalkan produk, memaparkan harga, dan lain-lain. Jadi teman-teman, contoh dari surat penawaran adalah ketika suatu kampus membagikan kertas dan di dalam kertasnya itu berisi penawaran dari kampus tersebut supaya anak-anak SMA bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ke kampus tersebut atau ke kampus yang ditawarkan. Jadi di sini saya ambil contoh di luar dari pengertian, di mana pengertian tadi itu penjual, dan di sini saya mengambil contohnya itu dari suatu kampus begitu. Jadi ada juga perbedaan antara dua teks ini, antara teks negosiasi dan surat penawaran. Begitu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau di teks negosiasi ini dia mencapai suatu kesepakatan. Kalau di surat penawaran dia tidak mencapai suatu kesepakatan karena belum adanya kesepakatan begitu. Kalau di surat penawaran ini dia itu hanya sampai di menawarkan saja atau sampai di penawaran saja, tidak sampai di kegiatan sampai kayak contoh seperti saya punya contoh tadi, tidak sampai ke anak-anak tersebut sepakat kalau mereka mau kuliah di tempat yang sudah ditawarkan tadi. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang struktur dan kebahasan dari teks negosiasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan struktur dari teks negosiasi. Struktur yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi ini adalah pembukaan dari teks negosiasi. Di dalam orientasi biasa berupa tentang
salam pembuka, dan pengenalan. Yang kedua itu adalah pengajuan. Pengajuan ini berisi tentang permintaan mengenai masalah yang akan diselesaikan. Selanjutnya adalah penawaran. Di dalam penawaran ini teman-teman berisi tentang kegiatan tawar-menawar. Selanjutnya ada persetujuan. Kalau sudah sampai di persetujuan berarti sudah mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Oke, setelah saya menjelaskan tentang struktur, sekarang saya akan menjelaskan tentang kebahasaan dari teks negosiasi. Kebahasaan yang pertama adalah penggunaan kalimat persuasi. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi tentang ajakan. Contohnya itu ayo dan mari. Kalau ditambah imbuhan lah jadi ayolah dan marilah. Yang kedua itu penggunaan bahasa yang santun. Ini sangat penting, penggunaan bahasa yang santun ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena dengan menggunakan bahasa yang santun dia akan menghindari pertengkaran atau pemecah belahan. Yang ketiga itu pasangan tuturan. Pasangan tuturan ini berarti tindakan yang saling memberi respon. Seperti contoh itu memberi salam dan merespon salam. Yang keempat itu adalah kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif itu teman-teman kalimat yang berisi pernyataan atau informasi mengenai barang atau jasa yang akan dinegosiasikan. Yang kelima itu adalah kalimat efektif. Kalimat efektif itu teman-teman adalah kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Tujuan dari penggunaan kalimat efektif ini teman-teman, dia bertujuan untuk supaya pihak yang lain itu mudah dipahami atau mudah memahami bahasa yang kita berikan gitu. Selanjutnya ada pronomina persona. Penggunaan kata ganti orang seperti saya, aku, anda, dan kami. Yang terakhir, saya akan memberikan langkah-langkah menulis teks negosiasi. Langkah yang pertama adalah menentukan topik atau tema yang menarik. Tujuannya adalah agar pembaca tertarik untuk membaca teks negosiasi yang kita tulis. Yang kedua, merumuskan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan fakta atau data pendukung. Yang keempat, membuat kerangka dan karangan. Dan yang kelima, mengembangkan dengan bahasa yang persuasif. Langkah ini memastikan teks memiliki argumen yang kuat, ajakan yang jelas, dan mampu mengaruhi pembaca. Thank you, everyone. Thank you, Elmore. Boom.